Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Pada para jamaah rahimakumullah, kita masih menyambung dari hadis yang berlalu tentang perkara neraka dan surga yang dihiasi dengan hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan syahwat dan juga adanya perkara-perkara yang dibenci. Baik, kita menyambung dari penjelasan. Qala rahimallah, itu tentang ayat yang menyebutkan perkara yang dibenci oleh manusia, tetapi itu adalah perkara yang baik, berkaitan dengan pembahasan fujibatil jannah bil makarih. Itu diliputi surga itu dengan hal-hal yang dibenci. Baik. Fa idza karihal insan hadal hijab kada dzalika sababan lidukhulil jannah. Maka apabila seorang itu membenci kepada hijab sebagaimana dalam hadis, maka yang demikian itu sebab masuk ke dalam surga. Wastami ila qaulillahi ta'ala, maka dengarlah dengan seksama kepada firman Allah Ta'ala, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatah bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah sekali-kali engkau mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka, diberikan rezeki. Farihina bima atahumullah min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka bergembira dengan apa yang Allah telah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, dan mereka pun bergembira terhadap orang-orang yang ikut berperang, ya, yang ada di belakang mereka, dan mereka kecuali bahwasanya Allah, mereka tidak rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka sedih. Ini berkaitan dengan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, yang mereka bergembira pula dengan orang-orang yang masih ikut perang, ya, yang masih hidup, bahwa mereka tidak takut kepada ketakutan dan juga tidak bersedih. Yastabshiruna bi ni'mati minallah wa fadli wa anna Allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka bergembira dengan nikmat dari Allah dan karunia, dan sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Ali Imran ayat 171 sampai 169 sampai 171. Fa idza kasara al-insan hadal makruh wasala ila jannah. Apabila seorang itu mematahkan hal yang dibenci ini, maka menjadi sebab sampai ke dalam surga. Perang di jalan Allah atau terbunuh di jalan Allah itu perkara yang dibenci oleh seorang. Yang namanya terbunuh itu suatu yang dibenci. Tapi kalau dia melakukan ini dalam rangka berjihad fisabilillah, maka akan sampai kepada surga. Ini contoh-contoh dari perkara-perkara yang dibenci oleh seorang, ternyata itu menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Wa kadzalika al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar syadidun 'alan nufus syaqun 'alaiha. Demikian pula amar ma'ruf nahi munkar, ya, syadidun 'alan nufus, sangat tidak disukai oleh jiwa ini, syaqun 'alaiha, sangat berat terhadapnya. Wa kullu insanin yatahawanu fihi, setiap orang itu menganggap ringan perkara ini. Wa yakrahuhu,
dan membencinya. Yaqul, dia berkata, ma alayya bin nas at'abu nafsi ma'ahum wa atba'ahum ma'i. Apa yang menjadi beban dengan apa yang kewajibanku atas manusia, ya, akan capek jiwaku bersama mereka dan akan mengikuti mereka bersamaku. Walakinnahu idza kasara hadzal makruh wa amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar fa inna hadza sababun lil jannah. Apabila dia mematahkan sesuatu yang dibenci ini, itu beramar ma'ruf dan nahi mungkar, maka sungguhnya ini adalah sebab masuk ke dalam surga. Wa halumma jarra, dan contoh-contoh seterusnya yang lainnya. Kul asya allati amara Allah biha makruhatan linufus lakin akrahu nafsuk 'alaiha hatta tadkhul jannah. Setiap sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengannya dalam kondisi tidak disenangi oleh jiwa, akan tetapi jiwa itu, ya, akraha nafsuka, jiwamu itu membenci atasnya sehingga kamu masuk ke dalam surga. Ini juga kalimat yang terakhir ini mengulangi apa yang berlalu dari penjelasan beliau. Fajtinabul muharramat makruhun ila nufus, ya, sadidun 'alaiha. Menjauhi perkara yang haram adalah perkara yang dibenci oleh jiwa, karena jiwa itu selalu mengajak kepada yang jelek. Tapi kalau dia bisa menjauhi, itu perkara yang menjadi berat atau perkara yang dibenci oleh jiwa dan sangat membenci atasnya. La siyama ma'aku wah adai, terutama lagi bersamaan dengan kekuatan mengajak. Faida akrahat nafsuka ala tarki hadil muharramat wa hada min asbabi dukhulil jannah. Maka apabila jiwamu itu membencinya dengan meninggalkan perkara-perkara yang haram, maka ini juga sebab masuk ke dalam surga. Falau anna rajulan syaban a'zab fi biladi kufrin wa hurriyah, kalaulah ada seorang laki-laki pemuda yang dia itu azab, yang belum menikah, fi bilad, di suatu negeri kekufur dan negeri yang bebas, fiha yaf'alul insan ma syaa, di dalam negeri itu manusia melakukan apa saja yang kehendaki. Wa amamahu minan nisa, di depannya ada para wanita, al-jamilat, yang cantik-cantik, fatayat, syabat, pemudi-pemudi yang mudah-mudah, wa huwa syabun, sedangkan orang ini seorang pemuda azab yang belum menikah, fala syak, tidak ada keraguan, annahu sayu'ani masyaqqatin 'azimatin fi tarki zina. Ini tidak ada keraguan bahwa seorang ini betul-betul dalam kondisi susah, berat, yang besar di dalam meninggalkan zina. Dalam kondisi seperti itu tentu demikian. Hidup di suatu negeri yang hurriyah, bebas. Di sana banyak para wanita yang cantik-cantik, para pemudi yang masih seperti itu. Dia seorang laki-laki yang masih bujang, belum menikah. Yang seperti ini sangat berat bagi laki-laki ini, ya, menyusahkan dia, berat, ya, di dalam meninggalkan zina. Li'annahu mutayassirun lah, karena ini perkara yang digampangkan kepadanya untuk melakukan zina tadi. Wa asbabuhu katsira, sebab-sebab berbuat zina itu banyak. Lakin idza akraha nafsuhu ala tarkiha sara hada sababan lidukhil jannah. Akan tetapi apabila jiwanya itu membenci perkara ini kemudian meninggalkannya, maka menjadilah sebab masuk ke dalam surga. Ya.
Demikian ya. Ini kalau para pemuda ya, kalau orang sudah tua sih nggak terlalu efek pengaruh yang besar. Orang muda belum menikah, ya, ingin tahunya tuh besar, sehingga syahwat yang menggelora itu susah dikendalikan. Nah, dia bisa menahan, meninggalkan perkara ini, maka dia sebab untuk masuk ke dalam surga. Karena Nabi mengatakan, hujibatil jannatu bimakari, diliputi surga itu dengan perkara-perkara yang tidak disenangi. Ya. Wastami ila qauli Nabi SAW, dan dengarlah dengan seksama kepada ucapan Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullah bi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan ya Allah akan menaungi mereka di dalam naungannya pada hari tidak ada perlindungan naungan kecuali naungan Allah. Yaumul qiyamah, yaitu di hari yaumul qiyamah. Haitsu tadnu asy-syamsu al-harah al-'azimah, akan didekatkan matahari yang panas, yang besar, allati nahsu bi hararatiha, yang kan allati, ya, jadi nahas itu bicara artinya celaka dengan panasnya. Al-an, sekarang ini, wa bainana wa bainaha alaful sinin, yang di antara kita dan di antara yaumul qiyamah itu ada waktu sekitar alaful sinin, ribu-ribuan tahun di waktu itu ya. Hada syamsu atau hadi syamsu tadanu yaumul qiyamah, matahari ini akan dekat pada hari kiamat, hatta yakuna ala ru'usil khalaik bimiqdari milin, sehingga berada di atas kepala-kepala makhluk yang ada di saat itu dengan kadar ukuran sejarak 1 mil ya. Itu di yaumul qiyamah. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, al-mil, 1 mil itu ukurannya al-mikhal atau al-mikhalah, wal mikhalah saghiratun asgharu minal isba'. Itu kalau mikhalah itu secara bahasa itu botol tempat celak dari mata, itu al-mikhalah. Dan disebutkan di sini al-mikhalah itu oleh beliau kecil, lebih kecil dari jari jemari. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian mereka pula, mil al-masafah. Mil di sini adalah mil jarak perjalanan. Itu jarak perjalanan masafah. Wa ayyan kana al-mil, bentuk apapun atau apapun mil itu penyebutan dalam kalimat ini, fasyamsu qaribatun minar ru'us, maka matahari itu dekat dari kepala-kepala makhluk. Lakin hunaka unasun yudilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Akan tapi di sana ada manusia-manusia yang Allah melindungi mereka dalam naungannya pada hari tidak ada perlindungan kecuali naungannya. As'alullah ayaj'alani wa iyyakum mimman yudilluhullah ta'ala. Ya, kita minta kepada Allah untuk menjadikan kita dan kalian semua dari orang-orang yang Allah beri perlindungan. Baik. Siapa itu? Nah, sebut. Yudilluhumullah, yakni yakhluqu lahum ma yudilluhum yauma la dhilla illa dhilluh, yaitu yakhluqu lahum, Allah menciptakan bagi mereka apa yang Allah melindungi mereka pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Wa laisa fi dzalikal yaum bina'un wala syajarun wala jibalun tudillilu ya, tudillilu,
wa laisa hunaka illa dilla rabbil alamin. Di hari itu tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan, tidak ada gunung-gunung yang melindungi, dan di sana tidaklah di sana itu kecuali perlindungan Rabb semesta alam saja. Hadadillu yudillullahu fihi man syaa min ibadihi. Perlindungan ini, naungan ini, itu Allah akan menaungi padanya orang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa minhum haula'i as-sab'ah alladzina dzakarahum ar-rasul sallallahu. Di antara mereka itu adalah orang-orang atau 7 golongan orang ya Allah, ya Nabi SAW menyebutkan mereka. Fi qaulihi, pada ucapannya, sab'atun, 7 golongan. Yudilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, sebagaimana yang kita terjemahkan tadi. Imamun adilun, yang pertama imam yang adil. Diterjemahkan tentang 7 golongan itu, pertama imam yang adil, pemimpin yang adil. Walaysa al-maksud bil imam al-adil ayyahkumu atau ya yahkumu li aqaribihi wa ghairihim ala haddin sawa. Bukanlah yang dimaksudkan imam yang adil itu bahwasanya dia memberikan hukum kepada kerabat-kerabatnya dan yang selainnya atas batasan yang sama. Fahada min ma'nal adl. Maka ini adalah perkara yang disebut dengan keadilan. Lakin al-imam al-adil alladhi yatbiqu syariat Allah fi kulli syai', akan tetapi yang dimaksud adalah imam yang adil yang mencocoki syariat Allah pada segala sesuatu. Ini yang dimaksudkan. Ya, jadi bukan imam yang adil itu yang menghukumi kerabat-kerabatnya mereka pada batasan yang sama, bukan itu maksudnya. Tetapi disebut imam yang adil adalah imam yang adil yang mencocoki syariat ya Allah di dalam segala sesuatu. Fil hukmi fin nas, yaitu pada hukum pada manusia. Wa fil hukmi bainan nas, dan juga hukum di antara manusia. Semua dengan syariat. Hada huwal imam al-adil, itu yang disebut imam al-adil. Jadi jangan kemudian kita mentafsirkan imam yang adil itu orang yang menghukumi dengan adil, tidak, tetapi harus mencocoki apa? Syariah. Itu. Lau faradna imam adil ya'dilu bainan nas fil hukmi lakin la yatbiqu fihim syar'allah falaysa bi'adilin. Seandainya kita mewajibkan imam yang adil, yang dia adil di antara manusia pada hukum, akan tetapi tidak mencocoki padanya syariat Allah, maka dia tidak disebut dengan adil. Karena adil itu diletakkan kepada syariat Allah. Kalau kita tidak meletakkan keadilan itu pada syariat Allah, itu namanya zalim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi ingat, tetap dengan syariat Allah, itu disebut dengan imam adil. Baik. Al-adilu ladzi yahkumu bainas wa finnas bihukmillahi azza wa jalla. Maka keadilan itu adalah menghukumi di antara manusia dan menghukumi pada manusia dengan hukum Allah azza wa jalla. Itu yang disebut dengan adil. Itu kalau mau menjadi imam yang adil ya. Kemudian yang berikutnya, rajulun wasyabun nasha'a fi ta'atillah. Syab, pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan pada Allah. Itu yang kedua. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Lelaki yang hatinya tergantung dengan masjid-masjid. Insyaallah ya. Di hati kita itu dimanapun kita itu selalu tergantung dengan masjid.
Ini karunia Allah pada kita. Mungkin kita mendapatkan naungan karena sebab ini mungkin ya. Kalau yang syabun nasa'a fi taatillah, kadang kita sudah lewat waktunya, sudah sepuh-sepuh baru kenal agama, betul nggak Bang? Wes umur 40 tahun baru kenal baru semangat. Nah ini mungkin masjid ini ya, mungkin makanya senanglah tinggal di masjid itu, senang berlama-lama di masjid pun senang kalau tidak ada keperluan hajat kita dalam kehidupan kita di luar ya. Baik. Kemudian warajulani tahabbah fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ini yang keempat. Dua laki-laki sama, dua perempuan sama saja ya. Ini rajulan itu disebutkan secara umum, termasuk padanya juga perempuan. Dua laki-laki yang mereka saling mencintai di jalan Allah, mereka berkumpul karena Allah, mereka berpisah karena Allah. Itu namanya dua laki-laki yang saling menyayangi di jalan Allah. Kemudian yang berikutnya yang kelima, warajulun da'atsu imra'atun datu mansibin wa jamalin. Seorang laki-laki yang wanita yang memiliki jabatan dan kecantikan mengajaknya, mengajaknya berbuat sesuatu yang tidak benar. Wa hadha huwa syahid, ini yang menjadi syahid. Apa Mas kalimat selanjutnya? Mansibin wa jamalin wa qala ini akhafullah. Dia mengatakan aku takut kepada Allah. Ini hadis yang selanjutnya. Wa hadha huwa syahid, ini merupakan perkara yang menjadi syahid dari pembahasan ini. Fal mar'atu datu mansibin, seorang wanita yang memiliki kedudukan, yakni syarifah, kemuliaan, laisat dani'ah, tidak ada kerendahan, datu jamalin, memiliki kecantikan, wal jamal yada'un nafs ila tatallu, ya, karena kecantikan, kegantengan atau kecantikan itu mengajak jiwa ini untuk menelitinya, ingin mengetahuinya. Ilal mar'ati, kepada seorang wanita. Waqala, maka dia mengatakan ini akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang juga bisa terjadi pada orang-orang tertentu ya. Kalau masjid tadi agak umum ya, orang banyak. Tapi kalau yang ini ya, tidak semua orang ya, dan kejadiannya juga pada tidak semua orang, orang-orang tertentu saja. Ya, laki-laki mana yang diajak oleh wanita, kan begitu, betul nggak? Kan tidak semua laki-laki diajak oleh wanita. Lihat dulu laki-lakinya. Nah, laki-lakinya ganteng borak, orang ganteng orang diajak atau mas. Jadi diajak tentunya orang-orang tertentu pula, dan dia bisa seperti ini. Kemudian kita selanjutnya, farajul syabun wa fihi syahwatun, seorang laki-laki itu pemuda dan padanya ada syahwat. Wa asbabu zina qaimatun, sebab-sebab berbuat zina itu tegak ada. Wal mawani ma'dumah, dan penghalang-penghalang dari berbuat zina tidak ada. Ayo, menghalangi apa? Diajak ya, punya kedudukan lagi, punya kecantikan lagi, kemudian punya syahwat lagi laki-laki itu, tidak ada yang menghalanginya. Walakin hunaka, akan tapi di sana mani'un wahidun, ada satu penghalang, bahwa khaufullah azza wa jalla, itu takut kepada Allah yang maha perkasa lagi maha mulia. Faqala inni akhafullah, maka mengatakan sungguhnya aku takut kepada Allah. Fakana hada minal ladina yudilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ya, yaitu dari orang-orang yang Allah memberi naungan pada mereka, di perlindungannya, di naungannya pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Itu yang keberapa? Kelima ya.
Nah, kalau ini jarang ya, yang agak banyak itu di masjid ini. Nah, insya Allah ya. Jadi kita lihatlah hal-hal yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian yang keenam, rajulun tasaddaqa bisadaqihi atau bisadaqatihi sebenarnya. Fa akhfaha hatta la ta'lam shimalu ma tunfiqu yaminuh min siddati ikhlasihi. Seorang laki-laki yang bersedekah dengan satu sedekah, kemudian dia menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kiri tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya karena sangat ikhlasnya. Jadi ikhlas dalam apa? Bersedekah itu juga. Nah, ini mungkin bisa jadi ya, insya Allah ya. Baik. Wasabi yang ketujuh, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kondisi bersendirian, sepi, sendirian, maka mengalirlah dua air matanya atau mengalirlah air matanya. Baik. Ai fadat ainahu syauqan ila rabbih azza wa jalla. Menangis atau keluar air matanya karena dalam kondisi syauqan, sangat rindu kepada Rabb-nya yang maha perkasa lagi maha mulia. Wa fadat ainahu khaufan min rabbih, dan juga menangis dalam kondisi takut kepada Rabb-nya. Maka khaliyan laisa indahu ahad, dan dia bersendirian dan tidak ada di sisinya seorang pun. Khalil qalbi, ya, sendirian dalam hati. Aina minad dunya, dari dunia ini. Wa laisa fihi hawajis, tidak ada padanya terlintas pikiran-pikiran yang lain. Bal khali ila min dzikrillah, bahkan dia sepi kecuali dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa dzakarallaha fi hadhihi khulwah al-qalbiyah wal khulwah al-makaniyah fa fadat ainahu. Maka dia mengingat pada Allah dalam kondisi khulwah, bersendirian secara hati dan bersendirian secara tempat, maka menangislah. Wa kana hadza mimman yudillihumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Inilah 7 golongan atau yang ketujuh yang Allah memberikan perlindungan padanya, pada perlindungannya, pada naungannya pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Gimana Mas? Mau milih yang mana? Ini kan pelajaran yang kita bisa meraihnya, tidak lewat saja. Kita menginginkan bahwa kita akan mendapatkan naungan. Yang mana yang kira-kira kita tuh masuk padanya? Insya Allah yang masjid itu, betul nggak? Kalau yang muda-muda, insya Allah yang tumbuh dalam ketaatan pada Allah. Ya. Kita sering ke masjid, ya. Kita hatinya selalu bergantung dengan apa? Masjid. Ya. Allah. Wal muhim, yang penting kata beliau, annan nara hujibati bisyahawat, bahwa api neraka itu hujibat bisyahawat, diliputi, ditutupi dengan syahwat-syahwat. Wal jannatu hujibat bil makarih, bahwa surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Fajahada nafsuk ala ma yuhibbullah wa in karihtah, ya, maka atau wa in karihat. Baik. Maka jiwamu itu bermujahadah atas apa yang Allah cintai walaupun jiwa itu membencinya. Wa alam, dan ketahuilah, alima insanun mujarrabun annaka idza akhrahta nafs idza akhrahat nafsuka ala ta'atillah ahabbat at-ta'ah wa al-fathah. Dan ketahuilah
bahwa manusia itu mujarrabun, sesuatu yang sudah didapatkan atau dibuktikan. Sesungguhnya apabila jiwamu itu membenci atas ketaatan Allah, jiwamu itu membenci atas ketaatan kepada Allah dan engkau mencintai ketaatan dan senang terbiasa dengannya, wasirta ba'da ma kunta takrahuha ta'ti nafsuka idza aradta an tatakhallafa anha. Menjadilah engkau setelah itu orang yang membencinya dari jiwamu yang datang apabila engkau menginginkan untuk menyelisihi daripadanya. Jadi kadang jiwa itu memerintahkan pada kita pada perkara yang jelek, tetapi engkau sendiri bisa melawannya. Wa nahnu najidu ba'dun nas yakrahu ayyusalliya ma'al jamaah. Dan kita mendapati sebagian manusia itu membenci untuk sholat secara berjamaah. Wa yaskulu alaihi dalik indama yabda'u fi fi'lihi. Dan dia merasa berat atasnya yang demikian itu ketika memulai dalam perbuatannya. Lakin idza bihi ba'da fatratin takunu sholatu ma'al jamaah qurrata ainihi. Ya. Akan tetapi apabila dengannya setelah beberapa waktu, jadilah sholat itu bersama berjamaah menjadi kesenangan pandangannya. Walau ta'muruhu an la yusalliya la yuti'uka. Ya. Walaupun ya engkau memerintahkan untuk dia tidak sholat, maka dia tidak mentaatinya. Karena apa? Dia sudah merasa nikmat. Fa anta awwada nafsaka wa akrahaha awwal amr. Maka engkau membiasakan dirimu ya dan membencinya, itu membenci dari nafsu tadi di awal perkara. Wa satalinu laka fima ba'da wa tungqat, ya. Dan akan lembut bagimu pada apa-apa yang setelahnya dan akan tunduk. As'alullaha ayyuinani wa iyyakum ala dzikrihi wa syukrihi wa husni ibadatihi. Kita mohon pada Allah agar menolong kita dan kalian semua untuk mengingatnya, bersyukur padanya dan memperbaiki ibadah kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini penjelasan cukup panjang dari beliau dari pembahasan seputar bahwa surga dan neraka itu demikian keadaannya. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran ya dari penjelasan beliau ini. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi bagus. Kemudian kita masuk ke hadis yang baru. Nah ini hadis berikutnya ya. Ats-tsamin qala rahimallah an Abi Abdillah Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma. Dari Abi Abdillah Hudzaifah bin al-Yaman, semoga Allah meridhai keduanya, dia dan bapaknya. Qala berkata, shallaitu ma'an Nabi sallallahu data lailatin. Aku pernah salat bersama Nabi sallam pada suatu malam. Itu salat malam. Faftatahal Baqarah. Maka Nabi pun membuka salatnya dengan membaca surat Al-Baqarah. Fakultu, maka aku katakan dalam hati ya, yarka'u indal mi'ah. Nabi akan ruku ketika sampai ke ayat 100 dari surat Al-Baqarah. Summa madha, kemudian berlalu. Fakultu yusalli biha fi raka'ah. Maka aku pun mengatakan dia sholat dengan surat Al-Baqarah tadi pada rakaat pertama saja. Setelah ayat ke-100 tidak berhenti, maka dia menyangka bahwa Nabi akan sholat satu rakaat tadi bersama surat Al-Baqarah seluruhnya. Famadha, kemudian berlalu, Nabi ternyata tidak ruku setelah surat Al-Baqarah tadi. Fakultu yarka biha, maka aku pun mengatakan dia akan ruku padanya. Tsumma iftataha An-Nisa, kemudian Nabi pun kemudian membuka atau membaca surat An-Nisa.
Faqara'aha membacanya, summa ftataha ala Imran faqara'aha. Kemudian Nabi pun membaca surat Ali Imran, membacanya. Yaqra'u mutarassilan. Nabi membaca dengan pelan-pelan, dengan tartil. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah. Apabila Nabi melewati ayat yang padanya ada tasbih, Nabi bertasbih. Jadi boleh ya. Di dalam membaca ayat ada tasbih, membaca subhanallah misalnya begitu. Wa idza marra bi su'alin sa'ala. Apabila ada ayat yang meminta, maka Nabi pun meminta. Wa idza marra bi ta'awud ta'awwada. Apabila ada ayat yang di situ ada pelindungan dari syaitan, ya, perlindungan kepada Allah dari syaitan, maka Nabi pun berta'awud. Tsumma raka'a, kemudian Nabi pun ruku', faja'ala yaqul, kemudian Nabi mengatakan subhan rabbil azim, ya, seperti ruku'. Fa kana ruku'uhu nahwan min qiyami. Rukunya itu semisal, hampir sama dengan berdirinya. Tsumma qala, kalau berkatakan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Ini sebagaimana bangkit dari ruku'. Tsumma qama qiyaman tawilan qariban mimma raka'ah. Kemudian Nabi pun berdiri dengan berdiri yang panjang seperti mirip dengan ketika beliau ruku'. Tsumma sajada, kemudian sujud. Faqala subhan rabbil a'la. Kemudian mengatakan dalam sujudnya demikian. Bahkan sujuduhu qariban min qiyami. Sujudnya mendekati, ya, dengan berdirinya. Rawahu Muslim. Jadi kalau baca surat Al-Baqarah plus surat An-Nisa plus surat Ali Imran, berapa juz itu? 5 juz lebih sedikit. Panjang loh Pak, 5 juz loh. Nah, sudah begitu aja ya. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.